Sangat disayangkan para debt collector tidak menghormati, tidak menghargai, ada petugas di situ, anggota TNI, di mana sudah ada 11 orang yang kita amankan, ya, 11 orang dengan perannya masing-masing, yang sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan ke sebelah sini, 11 orang ini. Pembahasan ini tentang aksi debt collector yang semakin berani dan meresahkan. Debt collector atau penagih hutang dipekerjakan oleh perusahaan pembiayaan atau perusahaan leasing untuk menagih hutang atau menarik barang jaminan hutang. Jasanya sering digunakan oleh perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor. Sudah lama cara-cara kerja debt collector dikeluhkan oleh masyarakat karena sering menggunakan kekerasan. Bahkan tak segan-segan melukai debitur yang menolak menyerahkan barang jaminan. Tak jarang pula masyarakat yang mengalami kekerasan membuat laporan ke pihak kepolisian. Tetapi aksi mereka bukan berhenti, bahkan semakin berani. Mungkin sahabat litigasi pernah mengalaminya ketika cicilan kredit motor atau mobil belum dibayar beberapa bulan, kemudian datanglah debt collector untuk menarik paksa mobil tersebut. Ketika tidak diserahkan, maka mereka merampas kunci dan mengeluarkan si pengemudi dari mobil, kemudian membawa paksa mobil. Ini yang sering terjadi pada akhir-akhir ini, menjadi sorotan publik ketika beberapa orang debt collector bersentuhan dengan anggota TNI. Aksinya kasar dengan membentak anggota TNI. Videonya beredar luas di masyarakat. Bagi masyarakat sipil tentunya menjadi pertanyaan, mengapa mereka sangat berani bertindak kasar kepada anggota TNI? Pastinya mereka akan lebih berani jika berhadapan dengan masyarakat sipil. Serda Nur Hadi, anggota TNI yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan mobil yang dikendarainya. Ia telah menjelaskan hal itu. Ia hanya ingin membantu mengantar orang sakit di dalam mobil yang sedang terjebak kemacetan. Tetapi sikap debt collector itu kasar dan membentaknya. Debt collector pastinya mengetahui bahwa Serda Nur Hadi adalah anggota TNI karena dia sedang menggunakan seragam TNI lengkap. Di samping itu, adanya orang sakit di dalam mobil tidak membuat hati nurani debt collector tersentuh dan berbelas kasih. Mungkin di dalam otak mereka hanya penarikan mobil tanpa memperhatikan pri kemanusiaan. Syukurlah Polres Metro Jakarta Utara bergerak cepat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap 11 debt collector tersebut. Dilansir dari kompas.com, Senin 10 Mei 2021, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan, sudah ada 11 orang yang kami amankan. Sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. 11 debt collector dipersangkakan dengan pasal 335 ayat 1 tentang perbuatan tidak menyenangkan dan pasal 365 KUH pidana tentang pencurian dengan kekerasan. Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman mengultimatum perusahaan yang menggunakan jasa debt collector. Ia bertekad akan menumpas. Sahabat litigasi, di samping itu, di Kediri, debt collector dari sebuah koperasi melakukan tindakan kekerasan. Aksi debt collector menabrak dan mengeroyok debitur. Kasat Reskrim Polres Kediri Kota menyatakan saat itu ada seseorang yang tidak dikenal mengaku dari koperasi
datang untuk menagih utang. Seperti dilansir dari surya.co.id. Sahabat litigasi, secara hukum tentu tidak dibenarkan aksi menarik paksa barang jaminan hutang. Tindakan itu dapat dikatakan main hakim sendiri. Negara Indonesia adalah negara hukum. Semua ada aturan hukum yang harus dipatuhi. Bahwa hubungan antara kreditur dan debitur dalam pembiayaan kendaraan bermotor dituangkan di dalam perjanjian hutang piutang, didaftarkan di lembaga fidusia dan kemudian diterbitkan sertifikat fidusia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Sertifikat fidusia itu memiliki kekuatan eksekutorial yang artinya berkedudukan sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tetapi hal itu tidak dapat ditafsirkan bahwa perusahaan pembiayaan atau leasing melalui debt collector dibenarkan secara sepihak dan menarik paksa barang jaminan hutang, apalagi sampai melakukan kekerasan. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 tertanggal 6 Januari 2020, pada intinya menegaskan bahwa tidak dibenarkan perusahaan pembiayaan atau perusahaan leasing melakukan eksekusi sepihak atau dengan cara memberikan kuasa kepada debt collector. Eksekusi harus melalui pengadilan sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi bisa dilakukan sendiri apabila ada pernyataan ingkar janji dari debitur dan secara sukarela debitur menyerahkan barang jaminan hutang kepada kreditur. Jadi, penarikan paksa barang jaminan hutang adalah perbuatan melawan hukum. Sahabat litigasi, bagi sahabat litigasi yang mengalami hal tersebut dapat mengambil langkah-langkah hukum dengan melaporkannya kepada kepolisian atas tuduhan melanggar pasal 335 ayat 1 KUH pidana atau pasal 365 KUH pidana tentang pencurian dengan kekerasan, dan jika terjadi penganiayaan dapat dituduhkan dengan pasal 351 atau 170 KUH pidana tentang penganiayaan dan atau kekerasan secara bersama-sama. Di samping itu dapat melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau Lembaga Perlindungan Konsumen, sehingga para pelaku dan perusahaan yang mempekerjakan mereka mendapatkan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum.